PT Pos Indonesia Persero atau POSIN menjadi mitra PT Asabri Persero dalam menyalurkan dana pensiun kepada para pensiunan. PT Asabri dan Pos terus melakukan peningkatan layanan kepada para pensiunan. Jika sebelumnya dana pensiun harus diambil ke kantor pos, kini untuk pensiunan berusia 65 tahun ke atas mendapatkan pelayanan pengantaran dana pensiunan ke rumah. Seperti apa komitmen dan sinergi yang dilakukan Pos Indonesia dan Asabri untuk memperkuat kerjasama dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi penerima manfaat pensiun Asabri? Saat ini bersama saya telah hadir Bapak Haidir Abdurrahman, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Asabri Persero, dan Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Assalamualaikum, salam sehat Bapak-Bapak. Iya, saya ke Pak Haidir dulu. Pak, seperti kita ketahui, Pos Indonesia dan Asabri bersinergi nih Pak, dalam memberikan layanan, peningkatan layanan terhadap para pensiunan Asabri. Seperti apa Pak mekanisme, sinergi, kolaborasi yang selama ini sudah berjalan? Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa selama ini di usia kita yang sudah 53 tahun, juga tadi kita singgungkan bahwa Pos juga sudah 250 tahun lebih usianya, tentu bukan sesuatu yang singkat, waktu yang sangat panjang, dan untuk berbakti kepada umat itu saya kira sudah sangat dewasa. Maka untuk ini di usia yang 53 tahun, kita baru kemarin Agustus, per 1 Agustus kemarin kita berusia 53 tahun, maka komitmen kita adalah pelayanan yang selama ini para peserta Asabri, nasabah kita, peserta itu yang datang setiap bulannya ke kantor-kantor cabang kita di seluruh Indonesia. Tapi hari ini kita rubah. Jadi kita berharap dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh ini, mereka ini tinggal tunggu di rumah saja, lalu akan datang petugas dari pos atau petugas dari mitra kita yang lain untuk mengantar hak daripada bapak-bapak ibu ini. Dan ini kita laksanakan bermula dari tahun ini. Mudah-mudahan ke depan semua nasabah dari PT Pos, khususnya dari Asabri itu bisa menerimanya di rumah masing-masing. Saya ke Pak Haris. Seperti apa Pak peran dari Pos Indonesia dalam mengapresiasi, memberikan layanan terbaik kepada para pensiun-pensiun ini Pak? Jadi Pos Indonesia sebagai kepanjangan tangan dari Asabri ya. Jadi kan pemerintah melalui Asabri memberikan penugasan. Jadi PT Pos ini merupakan salah satu mitra dari Asabri yang diberi amanah untuk menyampaikan manfaat pensiun ini. Yeah. Di awalnya kita sebenarnya melihat ini sebagai suatu kemajuan yang luar biasa dari pembayaran ini. Jadi kalau sebelumnya para penerima manfaat pensiun ini melakukan autentikasi melalui Asabri Link, ya. Setelah itu mereka tinggal mengambil manfaat pensiunnya di semua kantor kita. Jadi kantor posnya kan sudah online. Kalau dulu kan memang harus terkhusus di mana dia terdaftar. Kalau sekarang boleh ngambil dimanapun, kemudian termasuk juga di ATM, ya. Nah sekarang yang kita lakukan untuk para pensiunan khususnya yang 65 tahun ke atas, itu sudah kita lakukan uji coba di beberapa tempat untuk kita antar langsung. Ya, jadi untuk kita antar langsung. Jadi seperti yang tadi disampaikan, bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang tua kita yang sudah berjasa buat bangsa dan negara. Jadi sudah sewajarnya kita memberikan apresiasi berupa tadi. Mereka cukup menunggu di rumah dan kita yang akan mengantarkan. Seperti apa sih PT Asabri memastikan dan menangani untuk data penerimaan manfaat itu untuk memastikan keamanannya sendiri Pak terhadap akurasi dan informasinya Pak? Jadi salah satu yang kita lakukan selama ini adalah bahwa kepada penerima manfaat itu kita buktikan bahwa setiap bulan mereka autentikasi perekaman wajah yang dilaksanakan dari awal bulan sampai dengan maksimal tanggal 10 setiap bulan, dan ini dilakukan per 3 bulan ya Pak ya. Ya, jadi itu supaya kita selalu mengupdate apakah yang bersangkutan masih sehat, masih diberi umur. Maka selama ini izin kita juga pernah mendapati si penerima tidak melapor. Jadi yang namanya keterlanjuran bayar juga ada. Maka oleh karena demikian, untuk memastikan itu tidak terjadi lagi ke depan, maka secara komprehensif kami kepada seluruh mitra berharap itu ada verifikasi rutin setiap bulannya kepada mitra. Kita berharap autentikasi digital untuk perekaman wajah itu bisa dilaksanakan tuntas. Berarti memang tingkat akurasi itu juga dibutuhkan ya Pak. Terus juga autentikasi yang tadi Bapak sampaikan bahwa per 3 bulan itu terus dilakukan oleh Asabri ya Pak.
Saya ke Pak Haris. Pak, nah adakah inovasi dan penerapan sistem teknologi Pak yang digunakan Pos Indonesia dalam proses pembayaran dana pensiunan ini Pak? Mungkin yang perlu kita garis bawahi bahwa ini menyangkut uang negara, gitu ya. Uang negara yang memang terkait dengan akuntabilitas harus kita pertanggungjawabkan. Tadi sudah sempat dimention oleh Pak Haidir bahwa ada ditemukan keterlanjuran bayar. Itu artinya apa? Bahwa memang orang yang tidak berhak tapi menerima. Nah, karena itu sebenarnya dengan mekanisme yang baru sekarang ya, dengan Asabri Link itu tadi memastikan bahwa memang orang-orang tua kita ini memang masih berhak gitu. Masih berhak. Yang sering jadi isu tadi seperti yang disampaikan, keterlanjuran bayar yang selama ini kita rasakan, yang terjadi itu adalah misalnya nih pensiun janda ya Pak, pensiun janda atau mungkin orang tua kita ini memang sudah tidak ada gitu ya. Tapi ya karena itu dengan adanya digitalisasi yang dilakukan oleh Asabri melalui Asabri Link tadi ya, itu upaya kita untuk memastikan bahwa orang-orang tua kita ini para pensiunan memang berhak gitu ya. Dari sisi kita sebenarnya sebelum diberlakukan ini sudah ada aturan yang dibuat oleh Asabri dalam PKS kita. Kewajiban kita melakukan layanan kunjungan pensiun. Itu tidak lain maksudnya supaya memastikan bahwa orang tua kita ini benar-benar masih berhak ya. Berhak dalam artian memang misalnya kalau yang orang tadi yang saya sampaikan memang masih ada. Kemudian kalau yang tadi yang misalnya ini janda atau apa tidak menikah lagi gitu, itu yang akan menggugurkan hak dia. Pak Haris dan Pak Haidir, kita masih akan lanjut lagi ke segmen berikutnya, tapi kita jeda dulu. Pemirsa, kita akan jeda setelah yang satu ini. Ya, masih bersama Bapak Haidir Abdurrahman, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Asabri Persero, dan Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, masih membahas mengenai sinergi dan kolaborasi antara PT Pos Indonesia dan Asabri dalam memberikan peningkatan layanan kepada para pensiun. Saya ke Pak Haidir. Pak, selama ini dengan kolaborasi dan sinergi yang sudah dilakukan dengan PT Pos Indonesia, tadi Bapak juga sampaikan bahwa layanan-layanan ini memang memberikan hal penting lah ya Pak ya, sesuai dari amanat negara juga untuk memberikan pelayanan yang utama, pelayanan yang baik terhadap para pensiun. Nah, seperti apa Pak? Bapak melihat bahwa apa yang sudah dilakukan ini memang dibutuhkan oleh para pensiun-pensiun yang ada di Indonesia ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Apa yang kita lakukan bersama mitra itu keniscayaan yang harus diterima oleh para pensiunan yang tadi disampaikan bahwa pada posisi sekarang usia pensiun ada yang muda dan ada yang sudah sepuh. Maka pada usia 65 tahun ya Pak Haris, itu kita akan berupaya dengan seluruh mitra untuk bisa melakukan layanan antar. Nah, ini mendapat respons yang positif dari para penerima pensiun ini, terutama ibu-ibu kita yang selama ini mungkin harus berkursi roda, harus dipapa, harus diantar ke mitra-mitra bayar. Tapi dengan adanya layanan antar ini merasa bersyukur. Artinya dengan beliau duduk saja di rumah, begitu tiba tanggal pembayaran mereka akan diantar. Nah, inilah komitmen kita dalam usia kita yang sudah lebih setengah abad, bahwa ke depan tidak ada lagi para peserta kita yang berhadir ke kantor-kantor cabang atau ke mitra bayar. Tapi jika memang, karena tadi sudah disampaikan, jika memang ini diperlukan untuk apakah ketemu teman, ketemu kerabat di kantor cabang kita, kantor bayar, tentu kita tidak melarang. Bahkan di beberapa mitra menyiapkan juga kalau bertemu ada makanan ringan, ada minuman ringan yang disiapin, sehingga ini rasa rindu kangen sama teman-teman perjuangan itu bisa curhat-curhatan di situ. Nah, ini kita tidak membatasi Pak, terus saja dilakukan. Kalau memang yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk datang ke tempat-tempat yang kita tentukan untuk menerima hak beliau, tentu kita akan datang sampai ke rumahnya. Oke, terima kasih Pak Haidir. Saya ke Pak Haris. Pak Haris, seperti apa komitmen dari Pos Indonesia bahwa ini amanah yang memang harus menjadi prioritas dari Pos Indonesia yang diemban untuk memberikan pelayanan terbaik pada pensiun di Indonesia, Pak? Baik. Jadi gini, tadi saya sudah sempat singgung bahwa Pos Indonesia itu DNA-nya itu mengantar ya. Nah, jadi kita sebenarnya punya nilai lebih. Jadi menurut saya ini juga kesempatan buat Pos bersinergi. Tadi disampaikan oleh Pak Haidir bahwa Asabri punya 13 mitra gitu ya. Pos salah satunya gitu ya.
Jadi mungkin kalau kita cerita salah satu mitra yang sesama mitra itu misalnya BRI gitu ya sama saya. Mungkin BRI dengan lingkup bisnisnya tidak mungkin tadi melakukan proses pengantaran, Pak Haidir ya. Jadi mungkin bisa juga ini menjadi sinergi antar kita sesama mitra. Jadi mungkin teman-teman mitra kita yang lain minta bantuan kita gitu ya. Pos kami punya ini gitu ya. Pensiun tetap mereka, pembayaran tetap di mereka gitu secara pertanggungjawabannya Pak Haidir ya. Tapi mungkin bisa minta bantuan PT Pos Indonesia untuk mengantarkan Layanan antarnya lewat Pos Indonesia. Jadi ini sinergi juga yang positif menurut saya ya, yang bisa kita kembangkan ke depan sehingga tadi cerita memuliakan orang tua, memberikan layanan antar tidak hanya kepada mitra PT Pos Indonesia. Jadi kalau Pos Indonesia kan cuma melayani sekitar 134.000 pensiunan yang dari Asabri. Di tempat lain masih banyak gitu. Jadi mungkin yang dari tempat lain juga bisa berkolaborasi dengan kita ya untuk memberikan layanan antar kepada para pensiunan. Mungkin itu Mbak ke depan. Terakhir saya ke Pak Haidir. Pak, apa harapan Bapak dengan adanya kolaborasi ini, dan tentunya kan harapannya pasti adanya peningkatan lah ya dari para peserta-peserta ini untuk bisa diberikan layanan, khususnya dimiliki oleh Pos Indonesia, layanan antarnya. Satu hal yang menjadi komitmen kita adalah bahwa seluruh para pensiunan yang tercatat di Asabri itu merasa puas dan bahagia ya. Artinya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat Asabri. Maka oleh demikian, kita yang tersebar di 33 cabang seluruh Indonesia, mobil khusus yang terluar, mungkin ada beberapa kendala di sana. Artinya jarak tempuh, jangkauan lalu lintas, transportasi juga bermasalah. Tapi secara bertahap kita berkomitmen bahwa dimanapun berada para pensiun tersebut, kita akan jangkau, kita akan temui, kita akan antar yang bisa di-backup oleh 13 mitra kita ini. Nah ini target kita di tahun 2025 nanti, ini semua bisa tersampaikan dengan baik. Dan harapan kita sesuai dengan amanah pemerintah Pak Menhan bahwa ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa diukur dengan rupiah. Harus dilaksanakan sampai ke pelosok negeri. Demikian. Oke, terakhir saya ke Pak Haris, Pak. Menanggapi dari Pak Haidir, tentunya daerah 3T itu juga menjadi stressing Pos Indonesia. Nah, seperti apa Pos Indonesia melihat ini menjadi kolaborasi yang terbaik dalam memberikan layanan khusus untuk daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau, Pak? Ya, jadi kita sudah pernah melakukan itu. Jadi kita kan sebelumnya pernah juga mendapat amanah dari negara untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID kemarin ya. Kita menyalurkan lebih kurang 20.700.000 penerima, dan itu sebagian ada di daerah 3T. Jadi tinggal mungkin tadi saya pikir karena memang kami sebagai sama-sama plat merah BUMN ya punya perencanaan ya. Jadi mungkin tadi saya sampaikan kita di kota di daerah-daerah yang ini mungkin kos kita bisa kita tekan untuk bisa menutupi kos yang ada di daerah-daerah 3T tadi dalam proses pengantaran. Tapi intinya semangat yang dibangun tadi bahwa bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada para orang-orang tua kita yang telah berjasa buat bangsa dan negara ini. Karena itu mungkin tadi sinergi antar kami dengan Asabri termasuk juga kepada sesama mitra bayar ini yang perlu mungkin dibangun untuk bisa tadi menutupin kos yang akan keluar pada saat kita melakukan proses antaran khususnya di daerah 3T. Ya, terima kasih Pak Haidir dan terima kasih Pak Haris untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan ke depan dengan adanya sinergi dan kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Bapak Haris dan Bapak Haidir Abdurrahman, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Asabri. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.